Ketahui hal ini agar nggak was-was ketika pengajuan monetisasi. Banyak sekali pemula yang masih was-was dengan channelnya sendiri. Bahkan mungkin masih ada yang belum tahu channelnya bakal bisa lolos atau tidak untuk menjadi partner YouTube. Biar nggak was-was lagi, hindari jenis konten yang akan saya sebutkan kali ini. Uh, yeah. Uh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi di channel Teknisi Kreator, channel yang secara khusus membahas tentang tutorial, ide konten, tips, dan trik seputar itu. Target YouTuber pemula adalah bagaimana cara lolos monetisasi. Dan itu adalah langkah awal untuk kita bisa mendapatkan penghasilan dari Google AdSense. Dengan cara mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Meskipun nanti adanya persyaratan baru, yaitu 500 dan 3000 jam tayang. Namun itu hanya mendapatkan fasilitas seperti super thank dan super chat saja. Belum bisa mendapatkan penghasilan dari iklan, teman-teman. Jadi tetap ya, persyaratannya untuk monetisasi ini adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, untuk bisa lolos monetisasi, minimal teman-teman harus tahu hal-hal yang harus dihindari pada channel teman-teman. Yang pertama yaitu konten re-upload, teman-teman. Kenapa saya sering bilang jangan sampai membuat konten re-upload ini? Karena masih banyak pemula yang masih nekat juga untuk membuat konten-konten yang re-upload, teman-teman. Saya akan perjelas. Jangan sesekali membuat konten yang bukan video original. Dan video tersebut teman-teman ambil dari konten-konten orang lain. Karena ini hal yang menurut saya ini sia-sia, teman-teman. Yang belum tahu juga apa itu konten re-upload, saya perjelas kembali, yaitu teman-teman download video orang lain dan teman-teman unggah kembali di platform YouTube. Ini yang namanya konten re-upload, teman-teman. Jangankan teman-teman download video dari orang lain gitu ya, video kita yang sudah pernah kita upload gitu ya, meskipun videonya original, kalau yang sudah pernah kita upload, itu akan terkena konten berulang, teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman lakukan ini jika teman-teman ingin lolos monetisasi. Mengapa YouTube melarang keras hal ini? Karena YouTube ingin menjaga ekosistem para konten kreatornya agar tidak saling mencuri konten, teman-teman. Dan ini pun sepertinya bukan hanya di YouTube saja, di semua platform juga kayaknya memang melarang keras untuk hal ini ya, teman-teman ya. Re-upload itu nggak boleh di semua platform, teman-teman. Untuk yang kedua adalah penggunaan wajar. Apa yang dimaksud dengan penggunaan wajar ini? Penggunaan wajar ini adalah jumlah dan banyaknya porsi yang digunakan terkait dengan keseluruhan karya yang dilindungi oleh hak cipta, teman-teman. Meminjam sebagian kecil dari karya aslinya ini dapat dibilang dengan penggunaan yang wajar dibanding dengan meminjam sebagian besar karya aslinya. Namun di sini, jika video yang teman-teman pinjam adalah inti dari karya tersebut, meskipun teman-teman menggunakan videonya hanya sedikit, tetapi yang mempunyai karya mengklaim hal tersebut. Penggunaan wajar ini akan tidak berlaku, teman-teman. Jadi di sini dibanding dengan re-upload, mending memang penggunaan wajar ya, teman-teman ya. Nah, sekarang contoh untuk penggunaan wajar ini apa sih, Bang? Gitu ya. Penggunaan wajar yaitu konten reaction, teman-teman. Jika konten-konten teman-teman adalah konten reaction, itu adalah termasuk konten-konten penggunaan wajar, teman-teman. Dan ingat ya, teman-teman, konten penggunaan wajar ini aman, tetapi tidak 100% aman. Jadi harus benar-benar bisa mengedit sebenarnya, teman-teman, kalau konten-konten reaction. Makanya banyak pemula yang terjebak dengan konten reaction ini. Dan yang di reaction ini bukan hanya konten yang berhak cipta, tapi di sini ada lagi yang namanya hak siar, teman-teman. Di mana konten itu bukan milik secara personal, tetapi milik perusahaan besar, teman-teman. Akan saya contohkan, misalnya teman-teman mereaction konten bola gitu ya, dan konten berita yang disiarkan di televisi. Jadi hati-hati ya, teman-teman ya. Jadi hindari konten-konten yang teman-teman ambil atau misalnya footage-nya dari media televisi, teman-teman. Sekali lagi, konten penggunaan wajar atau konten reaction ini adalah aman ya, teman-teman. Tapi tidak 100% aman. Jadi tetap hati-hati.
Kalau view masih hitungan ratusan dan ribuan gitu ya, mungkin masih aman teman-teman. Tapi kalau benar-benar view sampai meledak gitu ya, sampai jutaan, teman-teman bisa dilaporkan sama pemilik video. Jadi tetap hati-hati. Nah, sekarang yang ketiga. Meskipun konten teman-teman ini original dan bukan mengambil video orang lain, tapi ada adegan yang melanggar pedoman komunitas teman-teman. Ini juga bisa mengakibatkan kita tidak bisa lolos monetisasi. Apa aja sih pedoman komunitas itu? Teman-teman nanti bisa baca-baca sendiri ya teman-teman ya. Kalau dibuat di sini mungkin kalau saya bacakan akan terlalu panjang. Oke, sekarang yang keempat. Siapa nih di antara teman-teman yang kontennya tentang game atau konten tutorial seputar software atau aplikasi gitu ya? Coba simak ini ya teman-teman ya, biar teman-teman paham. Kita belajar bareng teman-teman. Konten yang membutuhkan aplikasi atau software dari pihak ketiga, contohnya konten-konten yang menggunakan aplikasi pihak ketiga, yaitu tentang misalnya konten tutorial gitu ya, seputar Photoshop atau seputar Corel Draw gitu ya, atau bahkan KineMaster atau CapCut. Banyak sekali aplikasi pihak ketiga yang bisa kita jadikan tutorial ya teman-teman ya. Ini juga bisa menyebabkan ditolaknya monetisasi jika tanpa adanya narasi asli suara teman-teman. Jadi teman-teman di sini harus ngomong ketika main game atau misalnya teman-teman sedang menjelaskan sesuatu software gitu ya, tutorial software gitu ya. Di sini teman-teman jangan hanya dikasih background musik saja ya teman-teman ya, meskipun memang teman-teman mengambil musiknya yang ada di YouTube Studio dan nggak ada hak ciptanya gitu ya. Jadi kalau mau aman, ketika teman-teman membuat konten yang memerlukan software dari pihak ketiga, buatlah video yang seinformatif mungkin dan narasikan dengan baik, biar aman teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya nih teman-teman. Yang berapa tadi? Yang satu, dua, tiga. Yang kelima teman-teman ya. Video sudah asli dan original gitu ya. Bahkan teman-teman mungkin membuat video seperti video animasi sendiri gitu ya. Tetapi di sini teman-teman menggunakan audio yang teman-teman ambil dari orang lain. Saya akan contohkan yaitu konten-konten misalnya seputar ceramah agama nih teman-teman. Ini juga masih banyak pemula yang membuat konten yang ceramah-ceramah seperti ini. Misalnya dari ustadz-ustadz yang sudah terkenal gitu ya, teman-teman hanya ganti isi video dengan video yang original milik teman-teman. Ini juga berbahaya ya teman-teman ya, karena ustadz-ustadz besar ini biasanya langsung live dan mempunyai tim konten kreator juga teman-teman. Jadi tetap hati-hati teman-teman. Dan ini juga saya masih sering jumpai nih teman-teman. Teman-teman ada yang membuat lirik lagu atau konten karaoke gitu ya. Teman-teman hanya membuat lirik lagu ya. Memang bagus gitu ya videonya. Dan mengambil audio dari musik aslinya. Ini juga akan susah teman-teman untuk diajukan ketika teman-teman mengajukan monetisasi. Dan yang terakhir nih teman-teman, yaitu slideshow gambar yang tanpa adanya narasi sama sekali. Sekarang kan banyak tuh ya yang memanfaatkan EA untuk membuat berbagai gambar yang unik dan memang bagus ya teman-teman ya, keren-keren lah gambarnya gitu ya. Tetapi kalau hanya slideshow gambar dan tidak adanya narasi gitu ya, itu juga akan susah ketika teman-teman pengajuan menjadi program partner YouTube. Karena hal yang tadi saya sebutkan, jika teman-teman masih saja melakukannya, jangan harap bisa menjadi program partner YouTube. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Teknisi Kreator ini. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berdoa agar hidup selalu bahagia. Salam pemula, salam Teknisi Kreator.